presentasiku seperti ini. Begini Mas Lutfi, aku isunya di isu yang berkaitan dengan soal agama, itu sebabnya aku mendirikan jaringan Islam anti diskriminasi. Biasanya soal politik identitas. Aku itu di kelas itu mikir begini ya, kita ini selalu mengkampanyekan, 87% kita adalah orang Islam. Kita ini selalu mengkampanyekan bahwa kita adalah orang yang beragama. Seperti itu. Generasi Z di Indonesia itu 93% menganggap bahwa agama itu paling penting. Agama itu paling penting ya. Dikit-dikit agama, dikit-dikit agama, dikit-dikit agama, terutama di internal kita, Mas Lutfi, orang-orang Islam itu sendiri. Padahal rata-rata dunia itu cuma 44%. Harusnya kan begini, orang kalau beragama kan harusnya semakin lama semakin baik. Tetapi di Indonesia ini agak aneh ini. Semakin mereka mengaku beragama, semakin mereka itu jauh jauh dari nilai-nilai agama yang kita inginkan seperti itu. Aku berpijak dari sini. Ini adalah peta opini radikalisme pelajar Islam di Indonesia. Ya, pasti Carol, Mas Ari, Mas Lutfi itu tahu. Ini adalah di wilayah, semakin merah wilayah itu, maka pelajar Islamnya semakin radikal. Ya, semakin radikal. Kayaknya Jawa Barat merah banget ya ketimbang aku. Sama seperti warna rambutku ini, merah banget ini kan. Jadi ini 2018 surveinya PPIM UIN. Jadi aku ingin mengkonfirmasi bahwa nampaknya di Indonesia semakin orang itu berislam, ya, semakin dia itu intoleran. Semakin intoleran. Kita harus mengakui itu. Nah, ini juga basis argumentasiku ya. Angkanya fantastis itu. Sejak 98 sampai 2015 pembakaran gereja itu sampai 1.000 kasus ya, pasca reformasi. Nah, ini yang dekat rumahku ini, Mas Lutfi. 3 kasus pemakaman jenazah non-muslim ditolak warga Sukomo, Mojokerto. Jadi yang ingin aku katakan bahwa situasinya memang sudah sangat luar biasa terkait dengan politik identitas dan seputar menjadi warga gitu. Logikanya kan seperti ini ya, harusnya siapapun yang berKTP Indonesia itu harus diperlakukan secara adil dan secara setara, tapi ternyata tidak. Nah, aku kembali ke 2018, bagaimana Wahid Foundation itu memapar satu data di internal orang Islam. Ini di internal orang Islam ini ya, datanya itu. Aku kaget bahwa lebih dari lebih dari 57% orang Islam dewasa itu mempunyai kelompok yang dibenci. Ya, kelompok yang dibenci. Dan salah satu yang dibenci ya, ada 4 identitas yang dibenci. Pertama adalah non-Islam, kedua adalah Tionghoa, ketiga adalah komunis, yang keempat adalah LGBTIQ. Sehingga apa? Sehingga kita bisa lihat bahwa kalau ada orang Indonesia yang memiliki salah satu atau beberapa indikator terkait dengan yang dibenci itu, maka bisa dikatakan ia akan mengalami satu dia tidak dianggap sebagai warga negara yang setara, ya, warga negara setara, ya. Ini dianggap nggak setara ini. Ini ini tulisan yang saya minta dari Burhanuddin Muhtadi bersama dengan Markus Mitzner yang membuat banyak teman-temanku di NU ngamuknya nggak karu-karuan. Di tulisan ini Markus dan juga Burhanuddin mencoba mengkritik soal pluralisme di tingkatan Nahdlatul Ulama itu, yang menurut mereka itu cuma mitos, menurut mereka mitos. Gimana nggak mitos? Misalkan begini ya, mereka tanya ya, 2 orang ini tanya ya sebagai seorang peneliti, mereka bertanya, apakah ibu bapak keberatan kalau kemudian orang selain Islam membangun rumah ibadahnya, begitu ya. Seluruh umat Islam dari survei itu 53% menolak. Ya, NU follower itu 54%, yang Muhammadiyah follower 39%. Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa lihat sejauh mana pemahaman tentang kewargaan seseorang itu berkaitan dengan identitasnya. Nggak suka atau nggak setuju dengan pejabat publik yang beragama selain Islam kayak gitu. Aku tidak tahu di Unpad seperti apa. Mungkin bisa teman-teman FISIP bisa membuat semacam survei
di kalangan ini setujukah jika rektor itu dijabat oleh orang selain Islam, misalkan gitu kan? Nanti seperti apa? Nah, sebenarnya ini mempertegas apa yang tadi aku sampaikan. Supaya lebih mempertegas lagi, ini adalah survei yang terbaru dari PPIM UIN tahun Jakarta tahun 2020 menyangkut tingkat toleransi yang ada di kampus-kampus seluruh Indonesia. Ya, dan apa agama dari para mahasiswa. Toleransi yang terjadi di perguruan tinggi agama itu sangat rendah. Ya, sangat rendah. Perguruan tinggi agama itu kan banyak yang beragama Islam ya, STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, Sekolah Tinggi Tarbiyah dan lain sebagainya. Sekolah Tinggi Hukum Islam dan lain sebagainya. Itu sangat rendah. Nah, itu berbanding lurus dengan bahwa mahasiswi yang beragama Islam itu toleransinya sangat rendah dibanding dengan yang Kristen, yang Katolik, yang Hindu maupun yang Buddha. Ya, seperti itu. Jadi ini memperkuat satu hipotesis yang mengatakan semakin aku Islam, semakin aku tidak toleran. Itu memperkuat tesis itu. Tesisnya siapa ya? Tesisku aja lah. Kayak gitu. Jadi semakin berislam, semakin tidak toleran di Indonesia. Buktinya seperti itu. Nah, saya akan mulai, kalau sudah seperti itu, saya akan mulai sebagai seorang aktivis dan sebagai seorang pendidik, aku kemudian mikir ya, kenapa kita membenci orang-orang Islam? Orang-orang Islam yang tidak suka dengan agama lain itu kan didasari kebencian, bukan rasa sayang. Kalaupun toh rasa sayang itu adalah pseudo sayang, padahal sebenarnya kebencian. Aku mikir, kenapa kita membenci? Lalu aku mengikuti kuliah umumnya Profesor Ariel Herianto di YouTube itu, dia membuat satu hipotesis ya. Kita membenci itu karena kita terobsesi menjadi yang suci. Ya. Kita terobsesi menjadi yang suci, menjadi yang murni. Ya. Orang Islam ngegeng dengan orang Islam, orang Kristen ngegeng dengan orang Kristen, orang Hindu ngegeng dengan orang Hindu, orang Jawa ngegeng dengan orang Jawa. Pacaran beda agama tidak diperbolehkan atau dianggap nista dan lain sebagainya. Karena apa? Karena misalkan pacaran beda agama, perkawinan beda agama, masuk ke gereja itu dianggap mengotori kesucian itu. Karena kita dididik untuk terobsesi menjadi suci. Ya, karena kita terdidik untuk menjadi suci, yang paling suci, maka kita secara otomatis akan membenci orang yang di luar identitas kita. Nah, ketika ketemu ini, Carol dan juga Lutfi, aku kemudian lalu apa yang bisa aku lakukan untuk men-challenge itu, untuk melakukan, kalau bahasanya BNPT itu, melakukan deradikalisasi seperti itu. Nah, aku kemudian mulai masak ya, bagaimana aku menghadapi itu. Sebenarnya aku sudah punya satu set ini, tetapi supaya agak akademik begitu, aku kemudian baca soal civic education seperti itu. Aku akan ngambil di Cohen. Cohen itu kan ngomong begini, orang itu kalau ingin jadi warga negara yang baik, itu stepnya ada 3. Pertama adalah menggerojok mereka dengan ilmu pengetahuan, ya, supaya mereka lebih pintar, namanya passing on knowledge. Yang kedua itu adalah instilling value, menyemai nilai, menyemai karakter. Yang keempat itu ada, yang ketiga kemudian bagaimana kita melihat perkembangan dari tingkah laku. Jadi otaknya disuntik, kemudian hatinya, nuraninya diinstal dengan value, nanti psikomotoriknya akan jalan. Tapi yang nggak dijelaskan oleh Cohen itu, atau mungkin aku yang ini adalah knowledge soal apa? Knowledge soal apa? Kritikku terhadap pendidikan kita itu begini. Apakah ketika kita memberitahu mereka soal kewargaan bahwa mereka setara, apakah itu akan berbanding lurus dengan perubahan perilakunya? Ternyata belum. Kita ini contoh saja, kita ini misalkan di teman-temanku, kita ini di akademik terobsesi untuk Scopus, tetapi kita nggak tahu apakah grade kita ketika menulis itu berbanding lurus dengan orang itu supaya menjadi lebih baik atau tidak. Ini nggak nyambung di Indonesia, nggak nyambung. Pinter iya,
Banyak teman-temanku yang master, yang PhD, tapi cara pandangnya juga cara pandang yang intoleran. Jadi passing on knowledge-nya oke, tetapi itu nggak bisa menggerakkan hatinya untuk bisa berbuat lebih toleran lagi. Nah, di sini kemudian aku menambahkan, kalau aku ketemu Cohen, gitu, aku ngomong, Mas Cohen, Bang Cohen, Kang Cohen, passing knowledge itu ya ada syaratnya. Passing knowledge itu harus apa? Harus diarahkan untuk combating bias, negative stereotype dan prejudice. Ya. Misalkan seperti ini, ada orang Islam nggak mau mengucapkan selamat Natal. Karena apa? Itu kan intoleran ya. Nggak mau mengucapkan selamat Natal itu menurutku intoleran. Karena memang secara pengetahuan, ia nggak tahu bahwa di Al-Quran itu juga ada ucapan selamat Natal menurut versiku. Sehingga apa? Sehingga dia tetap terus dikurung oleh 3 penyakit ini. Bias, negatif stereotype, dan prejudice. Jadi Carol, Lutfi, Mas Ari, passing knowledge itu, kalau menurut Aan Ansori, you have to combat 2 kind of evils. Bias, negatif stereotype, dan prejudice. Apa itu konkretnya? Nah, gini. Ya, ini jadi knowledge itu di keluargaan, knowledge itu harus mampu meluluh lantakkan cara pandang yang bias, negatif stereotype, dan prejudice. Bias itu begini. Bias itu adalah keyakinan dalam diri seseorang yang mengatakan bahwa identitas tertentu lebih unggul ketimbang identitas yang lain. Kalau Carol misalkan, sebagai orang Sunda, di dalam hatinya mengatakan, oleh karena aku Sunda, aku lebih baik dari suku yang lain. Hati-hati, kena bias. Kalau Lutfi misalkan meyakini bahwa aku Islam dan aku lebih baik dari Carol, hati-hati, itu terkena bias. Sebab kalau diri seseorang cara pandangnya sudah bias, maka ia akan mudah untuk kena virus yang kedua, yakni negatif stereotype. Negatif stereotype itu melabeli negatif orang yang berbeda dengannya dengan cara yang tidak saintis. Misalkan ya, banyak temanku mengatakan Kristen itu sesat, kafir, musuh Islam, maka ia harus dalam tanda petik diselamatkan. Harus dibuat bertaubat karena ia dianggap musuh. Itu negatif stereotype seperti itu. Nah, kalau sudah kena negatif stereotype, maka ia, pemilik tubuh, itu akan masuk ke stadium 3. Yakni apa? Ia akan terinfeksi apa yang aku sebut sebagai prejudice. Prejudice itu begini, prejudice itu adalah keyakinan pada diri seseorang bahwa tidak masalah kalau ada orang yang berbeda denganku itu didiskriminasi. Wajar sih dibegitukan, kan dia Cina, Kristen, harusnya tahu diri dong. Gitu. Meskipun itu ada dalam pikirannya saja. Seperti itu. Nah, kalau sudah kena 3 ini, Era, Lutfi, dan Mas Ari, maka siapapun itu yang sudah kena 3 ini, mau agama apapun, mau etnis apapun, ia akan mudah untuk jatuh dalam perilaku, tindak kekerasan, diskriminasi, subordinasi, dan marginalisasi. Jadi aku mikir, oh ini ya, jadi aku ulangi lagi bahwa passing knowledge itu harus dalam soal keluargaan yang setara, harus dia bisa menyasar dan menjawab cara pandang yang bias, negatif stereotype, dan prejudice itu sendiri. Nah, caranya tentu nanti akan aku cari cara. Nah, yang kedua, Cohen itu mengatakan, oke, Aan, kalau kamu sudah pinter mendidik orang, knowledge dan lain sebagainya, maka tugas kita adalah instilling values, menyemai menyemai nilai-nilai, Nah, problemnya kan nilai yang seperti apa? Problemnya. Biasanya orang menyemai nilai itu akan cari di agamanya. Kristen soal kasih dan sayang. Tapi di Islam itu ada kecenderungan, karena aku juga orang pesantren ya, ada kecenderungan bahwa salah satu value yang terus diyakini itu adalah soal ketauhidan, soal monoteisme. Jadi aku orang Islam dididik untuk mengakui bahwa Tuhan itu esa. Itu benar. Tapi di satu sisi kemudian doktrin value seperti ini kemudian diarahkan untuk menuding agama lain itu bukan agama yang monoteis. Misalkan ya banyak orang Islam yang masih dididik bahwa satu-satunya agama di Indonesia yang monoteis itu adalah Islam. Yang esa itu Islam. Masih dididik seperti itu. Orang Kristen
Carroll misalkan di dalam pandangan banyak orang Islam itu agamanya masih Tuhannya masih dianggap 3, jadi bukan esa. Jadi yang esa adalah orang Islam saja. Nah, kita punya masalah soal dari mana kita akan kulaan value itu sendiri. Kalau dari agama pasti nanti akan berbeda-beda. Maka aku menawarkan instilling value, apapun agamamu, apapun itu, maka we have to read the new concept, new reading of Pancasila. Karena aku jadi value ini di kelasku Pancasila, hal-hal baik, nilai-nilai baik yang diajarkan oleh agama, semua harus tunduk kepada Pancasila. Maka aku menawarkan pada teman-temanku yang ada di kelas itu, value-nya kita kulaannya di, kalau misalkan kulaan jin atau kulaan apa gitu kan, di dago atau seperti apa. Ini kalau kita kulaan value, maka kita kulaannya di Pancasila, tetapi dengan the new reading of Pancasila. Jadi Pancasila tidak lagi dibaca Pancasila satu persatu, ketuhanan yang maha esa, 2 kemanusiaan yang beradab, 3 persatuan. Enggak dibaca seperti itu. Tapi pembacaannya seperti yang aku tawarkan. Jadi dibacanya adalah begini, semakin aku meyakini ketuhanan yang maha esa, semakin aku akan tunduk pada kemanusiaan yang adil dan beradab dan menjaga persatuan Indonesia dengan berpijak pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya apa? Artinya semakin Mas Lutfi ini berislam, maka semakin ia akan tunduk pada kemanusiaan dan mewujudkan keadilan sosial. Ya, semakin dia berislam, semakin dia akan membantu ketika orang Kristen itu mengalami penindasan. Semakin membantu kalau ada orang yang Indonesia, siapapun itu mengalami diskriminasi. Begitu. Semakin aku berislam, semakin aku akan membantu orang lain meskipun dia tidak satu agama denganku. Nah, aku melengkapinya itu. Jadi ini aku sedang cerita tentang diriku. Aku sedang cerita tentang diriku and what I have been doing for the last 15 years ketika combating soal isu-isu multikultur itu. Jadi aku ngomong, instilling value seperti ini. Aku nanti harus ngomong ke anak-anakku seperti ini. Nah, yang selanjutnya itu adalah development of behavior. Ya, Mas Lutfi, Carol, karena aku udah lama bekerja di isu-isu terutama relasi Islam Kristen, aku kemudian membuat trap bagaimana melihat orang Islam yang intoleran dengan orang Islam yang sudah tercerahkan ketika berkaitan dengan orang Kristen. Ya, ini untuk melihat step untuk melihat apakah mahasiswa kalian, adik-adik kita itu intoleran terhadap Kristen atau tidak. Itu stepnya ada satu. Jadi kalau ada orang Islam, yang nomor satu yang paling rendah itu koeksistensi minimalis. Orang Islam, orang Kristen duduk satu meja tapi tidak saling sapa, ya, tidak saling sapa, tapi ya satu meja, di Unpad satu meja, tapi tidak saling sapa. Ya, tidak saling sapa, ya cuman sekedarnya begitu saja. Ya. Kalau dikasih makanan oleh orang Kristen, ditolak. Aku nggak bisa menerima itu. Itu yang paling rendah. Kalau kemudian udah diintervensi dengan kewargaan, harusnya ia akan naik ke nomor 2. Nomor 2, orang Islam ini mau menerima kebaikan dari Kristen. Kalau dikasih orang Kristen itu mau memberikan balik dan lain sebagainya. Itu sudah mendingan. Kalau kemudian dikasih vitamin lagi kewarganegaraan, misalkan didoktrin ikut ngaji yang baik-baik, yang Pancasila, maka ia harusnya bersedia untuk mengucapkan selamat Natal. Jadi kalau ada orang Islam yang sudah mau mengucapkan selamat Natal, menurutku itu toleransinya minimalis dan itu sudah oke. Tapi kebanyakan dari teman-temanku yang dulu mau mengucapkan selamat Natal, tapi sekarang nggak mau. Jadi kalau ada orang yang nggak mau mengucapkan selamat Natal, maka di Islam misalkan itu berarti watak intoleransinya sudah cukup kolesterolnya kadar kolesterolnya itu cukup tinggi seperti itu. Nah, kalau itu terus kemudian kita didik di Unpad ambil S1, S2 bergaul dengan banyak orang, orang Islam ini akan naik kelas, ya. Ketika diundang misalkan Bu Carol ngundang Pak Lutfi untuk perayaan Natal, Pak Lutfi mau datang, Mas Ari mau datang perayaan Natal. Ya, seperti Pak Mahfud MD ketika diundang oleh Luhut seperti itu.
Jadi mau masuk gereja, duduk dan lain sebagainya. Meskipun sangat sedikit. Yang kelima, itu yang paling tinggi adalah mau membantu gereja. Ya, ada orang Islam ketika mau membantu gereja berarti ia tingkat toleransinya tinggi. Nah, teman-temanku sekalian, aku berangkat untuk ke medan perang itu dengan menggunakan ini ya, menggunakan apa yang tadi aku sampaikan itu sendiri. Aku sampaikan itu sendiri, di samping aku juga akan menambahkan. Jadi tiga pilar ini, Cohen ini, aku gabungkan dengan dua satu kredo sebagai seorang pendidik. Ya, sebagai seorang pendidik, aku punya kredo. Ya, yang ini juga aku tambahkan, aku campurkan untuk di Cohen ini. Yang pertama yang orange itu adalah aku mempercayai bahwa kalau orang dikhotbahi atau diberikan pemahaman melalui oral soal toleransi dan lain sebagainya, itu mereka kebanyakan akan masuk telinga kanan, telinga kiri. Tell me and I will forget. Ya, ngomong gedubrus, ngetaprus soal Pancasila dan lain sebagainya, nggak didengarkan sama mahasiswa. Itu sebabnya kita harus naik, show me and I will remember. Ya, begitu. Show me and I will remember. Ini loh orang Kristen, diajak. Nih orang Kristen, ini orang Tionghoa. Lalu mereka akan, oh itu ya orang Kristen dan orang Tionghoa. Maka show me and I will remember. Kayak gitu. Ini loh tuh tumbler. Gitu kan beda kan, menjelaskan tumbler adalah plastik begini, orang akan susah mengingatnya. Tapi kalau tumbler adalah ini, orang akan ngerti, oh itu tumbler. Nah yang ketiga adalah involve me and I will understand. Kita akan bisa memahami kelompok yang lain as a citizen, itu kalau kita sering berdialektika dengan mereka. Nah yang ketiga, resep yang ketiga, selain Cohen dan juga pedagogik ini adalah ini kampanye perubahan. Kampanye perubahan itu terdiri dari 3, believe in something, take action, share to the world. Seperti itu. Jadi kalau aku misalkan nanti aku akan contohkan beberapa kasus, saya mempercayai tugas orang Islam adalah menjadi rahmatan lil alamin, mengajak orang untuk berbuat baik dan tidak menyalahpahami kekristenan, maka aku mempercayai itu dan kemudian melakukan itu dan kemudian membaginya di media sosial. Ini contohnya, ya. Ini contohnya. Itu yang nge-like Facebook karena aku orang tua ya, pakai Facebook ya. Yang kiri itu adalah adik-adik kelasku ya, adik-adik kelasku. Mereka ini anak-anak PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Mereka sedang melakukan konferensi cabang ya, rapat. Biasanya rapatnya itu di pesantren, di masjid ya Pak. Tetapi karena semangat untuk bersaudara, maka kemudian mereka mencoba untuk, bukan mencoba tapi ya meminjam ruang gereja di GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan Banyuwangi, seperti itu. Mereka lalu foto dan mereka membagikannya tidak ragu-ragu. Mereka tidak hanya cantik dan ganteng, namun juga smart dan begitu percaya diri. Ya, mereka adalah adik-adikku PMII. Seperti itu. Ini banyak yang ngecam, tapi juga banyak yang like. Ya, banyak yang ngecam juga banyak yang like. Ingat teori perubahan itu adalah believe in something, take action, and share to the world. Nah, iya, mempercayai bahwa Islam Kristen saudara, lalu mereka take action, yang ketiga mereka share to the world. Yang komentar juga banyak. Ini juga aku bikin live Facebook ya, untuk mengundang salah satu dari yang pakai jilbab itu untuk menceritakan bagaimana perasaan pertama kalinya masuk ke gereja. Yang takut-takut lah, takut menjadi Kristen, takut menikmati makanan yang disediakan oleh gereja karena takut. Jadi seluruh labeling pada orang Kristen itu challenge seperti itu. Lalu kemudian aku undang lagi. Oh iya, ini juga tahun 2020 kemarin. Aku sit in bersama dengan 25 adik-adikku di Sidoarjo. Sit in di Perjamuan Kudus GPIB Tiberias Sidoarjo. Wah, karena banyak orang Madura di sini, adik-adikku ini, dan baru pertama kali masuk gereja. Aku cuma bilang kepada adik-adikku, kamu duduk, kamu awasi, lihat bagaimana mereka beribadah, kemudian catat apa yang menurutmu menarik, nanti kita diskusikan. Lalu setelah itu mereka aku dorong untuk membuat refleksi singkat. Apa sih perasaanmu ketika masuk, bagaimana? Lalu aku kumpulkan dan harusnya udah terbit ini, Jilbab dan Salib, Kisah Para Pelanggar Batas di GPIB Tiberias. Tapi belum punya duit untuk nerbitkan. Tapi sudah terkumpul naskahnya. Jadi aku mendorong mereka, ya, mendorong mereka untuk
untuk apa ya? Untuk bisa memahami. Sebab kita nggak bisa toleran kalau nggak bisa memahami. Kita nggak bisa memahami kalau kita nggak pernah bertemu. Nggak bisa itu. Ini yang terakhir ya. 2008 Sumpah Pemuda 2 hari yang lalu, aku mengajak 40-an orang santriwan dan santriwati yang sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang di Tambak Beras. Ini alma materku. Ya, alma materku. Mereka belajar moderasi beragama, lalu kemudian aku ajak ke salah satu gereja ya, salah satu gereja. Mereka suka cita, gurunya aja yang ketar-ketir. Jadi sebenarnya orang-orang anak-anak milenial itu sebenarnya sudah terbuka, tapi kadang-kadang gurunya, dosennya aja yang mentransfer ketakutannya pada mereka seperti itu. Nah, aku ajak mereka tanya. Foto yang di bawah itu adalah foto ketika Pendeta Paulus yang pojok kiri itu berdoa ya, menutup dalam doa. Ada yang mengamini, ada yang juga tidak mengamini. Merdeka saja. Yang mengamini boleh, yang tidak mengamini juga boleh. Jadi teman-teman sekalian, aku ingin mengatakan bahwa Cohen yang tadi ngomong soal passing on knowledge, instilling values, and development of behavior, itu tidak bisa bergerak kalau kemudian kita tidak meyakini sebagai seorang pendidik bahwa tell me and I will forget, show me and I will remember, involve me and I will understand. Sampai kapanpun anak-anak milenial ini ya, yang fotonya ada di sini, ini tidak akan pernah lupa bahwa mereka pernah ke gereja. Sehingga ketika mereka dilayani dengan baik, sehingga ketika ada orang ustadz-ustazahnya mendoktrin mereka bahwa orang Kristen itu jelek, jahat, mereka sudah punya antibiotiknya. Ya ini apa? Mereka seperti itu. Nah, ini setelah acara. Jadi setelah berdoa, kan ada selesai. Ini mereka ini makan, foto, ya, foto dan lain sebagainya, selfie dan lain sebagainya. Aku ingin mengatakan begini, Lutfi, Mas Ari, dan juga Karen. Pada dasarnya watak manusia itu adalah cinta kasih. Kebencian itu diajarkan, intoleransi itu diajarkan. Ya. Rasa dengki itu diajarkan. Seperti saya, intoleransi dan kebencian itu diajarkan. Padahal watak kita, the nature of us, itu adalah cinta kasih, seduluran, friendship. Ya, kayak gitu. Ini kan foto-foto yang menurutku sangat keren, mereka bisa makan dan lain sebagainya. Ini bagi orang-orang yang cara berpikirnya sumbu pendek misalkan, oh dia menjual jilbabnya untuk bakso dan lain sebagainya. Ya, berat sekali ini. Tapi aku sangat senang sekali bisa melakukan hal yang seperti ini. Yang terakhir ini contoh di kelasku, Carol, Mas Ari dan juga Mas Lutfi. Hampir semua orang di kelasku ketika ada isu LGBTIQ, waria, itu sangat negatif. Aku lalu mikir ya, gimana ya caranya supaya mereka berpindah haluan, ya, berpindah haluan, berpikir yang lebih humanis menyangkut soal waria, transgender seperti itu. Lalu aku mencoba melakukan intervensi di kelas. Aku minta mereka untuk menonton film namanya Perempuan Tanpa Vagina. Ya, aku nulis di IG-ku ya, luruh dalam 17 menitan. Aku suruh mereka nonton film Perempuan Tanpa Vagina, terus kemudian aku minta mereka menulis apa yang ada dalam perasaan mereka dipandu oleh beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan. Ini salah satu contohnya. Namanya Rajendra. Sebelum menonton film ini, saya menganggap bahwa waria adalah orang dalam gangguan jiwa. Karena doktrin yang selama ada di masyarakat. Hal itu terbantahkan ketika saya menonton video ini. Di tulisan ini, Rajendra melakukan pengakuan dosa. Pengakuan dosa bahwa ia masih punya cara pandang yang jelek terhadap orang Indonesia, warga negara Indonesia, yang harusnya ia perlakukan secara setara seperti itu. Nah, dengan intervensi 17 menit, aku di kelasku, it works seperti itu. Jadi, yang ingin aku katakan teman-teman sekalian bahwa isu multikulturalisme di dalam payung besar civic itu menjadi hal yang sangat penting di Indonesia itu, karena mungkin ekonomi kita sudah oke, mungkin struktur politik kita more or less sudah
relatif stabil. Tetapi itu nggak berbanding lurus ternyata dengan model cara pandang yang diidamkan oleh para bapak dan ibu pendiri bangsa. Nah, aku sudah menyampaikan itu strategiku bagaimana aku bisa mendorong beberapa orang, setidaknya yang bisa aku dorong, bagaimana mereka bisa bisa lebih memahami tentang apa itu keluargaan tanpa harus ngomong ini kita ngomong soal keluargaan. Aku kira itu Mas Lutfi. Terima kasih. Mohon maaf kalau